Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di pertemuan yang kelima kita masih membahas aspek-aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi bagian yang kedua. Di bagian yang kedua, yang pertama akan kita bahas tentang jenis dan sifat persidangan. Dalam satu pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, itu ada beberapa jenis persidangan. Yang pertama, nanti akan ada pemeriksaan pendahuluan. Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, nanti hasilnya apa? Apakah bisa dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, ya, yaitu pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan persidangan, nanti akan lanjut ke persidangan yang namanya rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Nah, setelah adanya RPH nanti terakhir ada persidangan yang namanya persidangan pengucapan putusan. Ini adalah alur dari jenis persidangan. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu, yang alur persidangan tadi ada dua, ya, ada empat. Di sini ada 4 jenis persidangan. Itu dalam perkara-perkara tertentu, 4 jenis persidangan tadi menjadi 3 jenis perkara atau 3 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Nah, di sini langsung pada rapat permusyawaratan hakim tanpa ada pemeriksaan persidangan. Kemudian setelah rapat permusyawaratan hakim, langsung pengucapan putusan. Untuk perkara-perkara tertentu di sini adalah ketika permohonan yang diajukan, pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan atau tidak mempunyai legal standing, atau materi permohonan yang diajukan itu bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak termasuk ke dalam 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Atau perkara yang diajukan itu mempunyai kapasitas, ya, pemohon mempunyai kapasitas atau memiliki legal standing, tetapi materi yang diajukan di dalam permohonan tadi merupakan wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk dikabulkan. Jadi sudah jelas legal standingnya, sudah jelas materi permohonannya, dan itu masuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi, dan sudah jelas tidak perlu pembuktian yang bertele-tele. Nah, itu dapat segera diputus untuk dikabulkan tanpa melalui pemeriksaan persiapan. Tadi kita bahas tentang jenis persidangan. Yang berikut ini adalah sifat dari persidangan. Ada 2 macam sifat persidangan, yaitu terbuka dan tertutup. Terbuka artinya persidangan itu bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dihadiri, ya, oleh kalangan umum. Kalau tertutup itu sifatnya tidak bisa dihadiri, dilihat, didengar oleh khalayak umum. Nah, untuk persidangan yang sifatnya terbuka adalah persidangan di pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Nah, untuk tertutup, ya, jenis sifat persidangan yang tertutup itu untuk jenis persidangan yang disebut dengan rapat permusyawaratan hakim. Kenapa tertutup? Karena ini adalah bagian yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menentukan apakah perkaranya nanti akan dikabulkan atau ditolak atau ada putusan lainnya. Rapat permusyawaratan bersifat tertutup rahasia, ya, sebelum pengucapan
putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, sekarang kita masuk kepada persidangan yang pertama, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Tadi sifatnya sudah kita jelaskan di depan, pemeriksaan pendahuluan sifatnya terbuka untuk umum. Nah, di dalam pemeriksaan pendahuluan, ini memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan atau memeriksa kelengkapan administrasi perkara. Kelengkapan kejelasan materi permohonan artinya apakah permohonan tersebut masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Memeriksa kelengkapan administrasi perkara. Apakah secara administratif perkara yang diajukan itu sudah lengkap, misalkan harus rangkap 12. Kemudian harus ada disertai dengan daftar alat bukti yang akan diajukan. Nah, itu diperiksa di dalam pemeriksaan pendahuluan. Nah, kemudian di dalam pemeriksaan pendahuluan juga memeriksa tentang kualifikasi dari pemohon. Apakah pemohon itu berhak untuk mengajukan permohonan atau mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan yang ke dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, ini untuk yang terakhir adalah memeriksa apakah perkara yang dimohonkan tersebut termasuk ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi. Ini untuk pemeriksaan pendahuluan. Bedanya kelengkapan dan kejelasan materi permohonan di sini, apakah di dalam pemeriksaan tadi sudah meliputi apa-apa yang harus ada di dalam satu permohonan. Salah satunya memang disebutkan di dalam permohonan itu berkaitan dengan kewenangan MK sesuai dengan yang bersangkutan dengan pokok materi permohonan yang diajukan. Ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, nah, ini kita bisa lihat di sini, di dalam pemeriksaan pendahuluan, itu nanti akan memeriksa identitas, kemudian kualifikasi pemohon, kemudian kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa apabila permohonan yang diajukan itu melalui surat kuasa. Kemudian memeriksa kedudukan hukum pemohon. Apakah mempunyai kualifikasi sebagai pemohon. Kemudian isi permohonan merupakan kewenangan MK dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan. Nah, apabila ada pokok perkara yang sama juga bisa di dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada penggabungan perkara ya, yang memiliki posita dan petitum yang sama. Kemudian di dalam pemeriksaan persidangan juga bisa melakukan perubahan permohonan ya, karena ada saran dari hakim ataupun dari kehendak atau keinginan dari si pemohon tersendiri. Kemudian memeriksa alat bukti yang akan diajukan, saksi dan ahli, dan pokok keterangan yang akan diberikan dalam persidangan. Nah, kemudian juga diatur mengenai jadwal sidang dan juga disampaikan tentang tata tertib persidangan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, ya, itu bisa dilakukan oleh majelis hakim panel dan juga bisa dilakukan oleh majelis hakim pleno untuk perkara-perkara yang harus segera diputus. Contohnya perkara-perkara yang dibatasi dalam waktu tertentu. Nah, biasanya di dalam PHPU itu dibatasi dalam jangka waktu
tertentu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di hukum acara PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini adalah alur pemeriksaan pendahuluan di mana majelis hakim, majelis hakim panel di sini akan memeriksa dan apabila ada ketidaklengkapan memberikan nasihat untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan. Kalau sudah lengkap berarti nanti hakim melaporkan ke hakim pleno dengan membuat rekomendasi apakah perkara diteruskan ke pemeriksaan persidangan atau diputus permohonannya tidak dapat diterima. Kalau tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki dalam jangka waktu 14 hari, kemudian setelah perbaikan kembali lagi diperiksa oleh hakim panel. Kalau sudah dinyatakan lengkap, berarti nanti membuat rekomendasi perkara diteruskan ke pemeriksaan persidangan atau diputus dengan permohonan tidak dapat diterima. Kemudian pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi dari hakim panel yang sebelumnya di sini tadi dan juga bisa memutus lain berbeda dengan rekomendasi dari hakim panel. Nah, setelah proses pemeriksaan tadi lengkap, kemudian merekomendasikan untuk pemeriksaan persidangan, berikutnya adalah pemeriksaan persidangan dari jenis persidangan yang ada di MK. Nah, di sini adalah jenis persidangan yang sifatnya terbuka untuk melakukan atau untuk memeriksa permohonan. Nah, di sini nanti akan dibacakan pokok-pokok permohonan, memeriksa alat bukti, juga menyampaikan keterangan termohon kalau ada, dan juga memeriksa saksi untuk memberikan keterangannya, memeriksa ahli kalau ada, supaya ahli memberikan keterangan. Kemudian ada pihak-pihak terkait juga diberi kesempatan untuk diperiksa ataupun memberikan keterangan pihak terkait. Ini tahapan-tahapannya, ya, menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian menyampaikan pokok-pokok jawaban termohon. Jadi selang-seling ya, pemohon dulu, kemudian jawaban dari termohon atau keterangan pihak terkait, kemudian pemeriksaan alat bukti pemohon, berikutnya pemeriksaan alat bukti dari termohon dan pihak terkait kalau ada, kemudian memeriksa keterangan saksi dan saksi ahli dari pemohon, dan juga berikutnya saksi atau saksi ahli dari pemohon atau pihak terkait. Selesai pemeriksaan saksi atau ahli, berikutnya adalah kesimpulan dari pemohon dan juga dari termohon atau pihak terkait. Nah, ketika sudah selesai ya kesimpulan, berarti pemeriksaan persidangan itu selesai, berikutnya beralih ke jenis pemeriksaan, jenis persidangan yang disebut dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Sifatnya tertutup karena membahas perkara yang sifatnya rahasia dan hanya diikuti oleh hakim konstitusi atau bersama dengan panitera atau panitera pengganti. Nah, disinilah membahas tentang suatu perkara, membahas putusan serta ketetapan yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Nah, ketika sudah selesai, sudah memutuskan di rapat permusyawaratan hakim itu apa yang nantinya akan dibacakan, nah, apa yang dituangkan di dalam putusan, nah, untuk para pihak itu supaya mengetahui apa isi putusannya, maka lanjut ke persidangan pengucapan putusan, sifatnya sidang pleno ya. Kemudian agendanya pembacaan putusan ya, yang sifatnya adalah terbuka untuk umum. Itulah tentang jenis persidangan dan sifat-sifat persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.